Oke. Ya, materi yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan kali ini adalah terkait dengan telecommunication, the internet, and wireless technology. Kalau pekan lalu, bukan 2 pekan yang lalu, sebelum Lebaran, saya membahas terkait dengan foundation of data, database, and business intelligence. Nah, itu kaitannya lebih ke masalah manajemen data, masalah sisi application atau top layer biasanya sebutannya. Kalau di sini, ini nanti lebih ke banyak istilah-istilah yang ini teknis dan sentuhan dengan hardware. Nah, disclaimer dulu sebelumnya. Ini Bapak Ibu ada yang bekerja di Telkom atau bekerja dengan mungkin berkaitan dengan network seperti itu? Belum ada rasanya, Pak. Oh, belum ada ya? Nah, kalau misalkan ada mungkin yang bekerja bidang jaringan, karena kelas sebelah ada yang bekerja di bidang jaringan untuk tower, instalasi 5G dan sebagainya. Terus ada juga yang kerja di Telkom, jadi lebih tahu untuk urusan masalah ISP dan jaringan. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang Bapak Ibu lebih ada yang lebih paham, kalau misalkan saya salah atau kurang lengkap dalam menjelaskan, mohon ditambahkan ya nanti, mungkin lewat chat seperti itu. Kebetulan kalau di sisi informatika, saya ngajar computer network juga, sistem operating system, cuma tidak sampai ke bidang minat yang mengarah ke ini, jaringan komputer dan sebagainya. Oke, ini berdasarkan chapter 7 di buku, dan kita mulai dulu dari learning objective. Ada 1, 2, 3, 4, 5 hal yang akan kita capai harapannya di akhir materi perkuliahan ini. Yang pertama, identify the principal components of telecommunication networks and key networking technologies. Ini terkait dengan aspek-aspek hardware atau key atau teknologi apa yang diterapkan dalam telekomunikasi. Lalu mengidentifikasi different types of networks. Yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana internet dan internet technology work and how they support communication and e-business. Lalu describe principal technologies and standard for wireless networking, communication, and internet access. Dan yang kelima adalah describe radio frequency identification and wireless sensor network, and identify why these are valuable business technology nowadays. Materinya saya ambil ini saya dapatkan dari yang 2014. Namun saya tadi sudah cross check dan coba saya lengkapi jika kalau misalkan ada yang miss atau kurang update. Ini contoh studi kasusnya, lebih ke supply chain. Jadi RFID and wireless technology speed up production at Continental Tires. Ya, ini kaitannya dengan supply chains. Inefficient manual process, jadi kalau misalkan menginput data manual itu terlalu lama, large production environment, skopnya besar, kompleks. Nah, solusinya track components in real time, optimize transportation and expedite communication. Jadi dengan menggunakan teknologi jaringan, menggunakan Wi-Fi networks, RFID technologies, mobile handhelds, material inventory tracking software. Jadi sudah semuanya tercover IoT ya kalau kita mengistilah sederhanakannya dengan IoT Internet of Things. Jadi saling terhubung seperti itu. Dan dari situ bisa mendemonstrasikan penggunaan teknologi in production and supply chains to increase efficiency and lower cost. IoT ini terutama penggunaan teknologi RFID ini sangat banyak sekali digunakan hari ini karena satu cost-nya sangat murah, dan yang kedua sangat simple dan relatif durable. Maksudnya durable ini ya kalau kita packing-nya dengan pas itu nggak merusak, misalkan contohnya iktp kita seperti itu. Dan ini simple yet useful, sangat berguna sekali. Ini contoh yang 2014. Nah, contoh yang ada di buku itu 2018 update-nya. Ini terkait dengan Tour de France. Jadi kalau kita tahu Tour de France ini kan olahraga balap sepeda salah satu paling ramai sedunia. Dan juga pesertanya paling banyak juga.
melalui beberapa area seperti itu. Nah, sebelum 2014 itu yang mengikuti berita ini hanya 6 juta fansnya hanya 6 juta, sekitar 6 juta fans saja. Lalu scoreboardnya itu hanya ditulis secara manual atau mungkin kalau ada otomatis tapi terpusat ke panitia. Jadi kalau kita mau melihat ke sana. Nah, sejak 2015 ya, setelah 2014, 15, 16 itu diaplikasikan. Jadi di bawahnya sadel itu dipasang sensor RFID, bukan hanya ada RFID-nya, ada GPS-nya dan sebagainya. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk tracking setiap cyclist. Jadi setiap pengendara sepeda di tracking kecepatan rata-rata per second-nya berapa, lalu ada problem atau tidak seperti itu. Hingga hari ini kalau di sini informasinya 2018 itu mereka datanya sudah real time per 2 detik atau jadi sudah update dan itu akan menjadikan jadi ada sensasi baru, feeling fansnya itu berasa ikutan balap sepeda seperti itu. Jadi mereka bisa mengikuti dengan real time, lalu speed-nya dan sebagainya, kondisi di mana, kondisinya seperti apa, itu mereka bisa mengikuti. Nah dari situ meningkat dari tadi 6 juta sampai 55 juta. Dan ada 17 juta fans yang ikut streaming. Jadi peningkatan bisnis prosesnya itu sangat signifikan sekali dengan penerapan teknologi ini. Caranya ini penggunaan risk teknologi yang tepat di manajemennya, lalu revise risk tracking proses, option external data, lalu tracking sensor, mobile app, cloud computing, penerapan teknologinya, di-combine di sistem informasinya, monitor rider progress and location, predict race outcome. Nah ini mungkin yang suka judi itu ini ngasih bet atau ini kira-kira menang yang mana seperti itu untuk jalur ini. Nah, atau mungkin generate rider profiles, generate real time risk statistik. Dari sini data-data yang dikumpulkan ini diolah jadi business solution, untuk increase fan involvement. Jadi untuk menambahkan engagement-nya dengan fans sama ini agar terasa lebih dekat, berasa seperti fansnya ikutan balap sepeda. Dan dari situ muncul itu keuntungannya. Itu contoh studi kasus penerapan jaringan dari sisi, karena mostly utamanya ini menggunakan teknologi jaringan komputer network device. Lalu untuk yang lain, contohnya RFID teknologi, ini nanti parkir atau close gate ini, buka tutup parkir. Lalu yang mungkin yang masuk jalan tol seperti itu kan sudah mulai sudah yang cepat nggak tahu di Indonesia saya kurang update. Sudah tahu belum? Jadi langsung bypass seperti yang di Malaysia segala macam. Terus ini kalau misalkan di perpustakaan dan sebagainya. Jadi teknologi jaringan dari segi yang paling sederhana itu sudah sampai yang paling kompleks itu sudah diterapkan di keseharian kita. Nah ini trends-nya, networking and communication trends. Ini ada convergence, telephone network and computer network converging into single digital network using internet standard. Jadi mereka terpusat seperti itu, sentralisasi. Lalu ada broadband, ini terkait dengan akses internet. Akses internet jangkauan frekuensi yang lebih luas, data transfer lebih cepat. Ini datanya karena buku dari US, jadi datanya dari US, 68%. Lalu broadband wireless, voice, data communication, and increasingly taking place over broadband wireless platform. Ya, masih terkait dengan jaringan. Jadi kalau ini trends-nya, poin kedua adalah bagian dari teknisnya sendiri, lebih ke hardware. Kalau ini, kalau ini trendnya, networking and communication trendnya. Kalau yang di sini adalah hardware-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin di kantornya atau mungkin di rumah pasti, karena sekarang kita sedang berkomunikasi, pasti minimal ada satu access point. Ya, mungkin antara WiFi, ini wireless, yang misalkan IndiHome, atau mungkin kalau misalkan login lewat HP, seperti itu, atau yang lain. Misalkan pakai mobile modem. Nah,
komputer network itu sendiri, definisi asalnya itu adalah 2 atau lebih komputer yang saling terhubung. Itu sudah masuk komputer network. Lebih kompleks lagi, bagaimana mereka terhubung, lalu di tengah-tengah itu hardware apa yang dipasang, misalkan ada switch-nya, ada hub-nya, dan sebagainya itu. Nah, itu extension-nya. Lalu ketika mereka terhubung, mereka dengan card apa? Ini ada network interface card. Lalu sistemnya nanti client server komputer, ada yang berlaku sebagai client, ada yang server. Lalu dari segi kabelnya macam-macam koaksial, ada UTP, ada STP, ada fiber. Mungkin kalau sekarang instalasi ini IndiHome sudah pakai fiber ya, mostly untuk kota-kota besar sepertinya. Jadi relatively bisa lebih cepat dan sudah tidak terlalu terdampak oleh rawan ini sinyal elektromagnetik. Lalu kalau peralatannya sendiri ada hub, switch, router, dan macam-macam. Ini contoh arsitekturnya. Ya ini mungkin arsitektur yang sudah maksudnya sudah didesain dengan user interface yang bagus. Karena biasanya pakai tracer Cisco itu. Saya biasa kalau ngajar, jadinya langsung ya lebih primitif. Misalkan seperti ini contohnya. Ini tidak harus langsung terhubung di internet. Di dalam ini juga sudah termasuk komputer network. Ada switch-nya. Switch ini yang menghubungkan dengan ini server. Switch ini yang menghubungkan dengan PC. Biasanya lubang-lubangnya kan banyak, jadi switch-nya bisa banyak lokasinya. Lalu access point, biasanya router itu digunakan untuk koneksi ke internet. Nah, kadang kalau misalkan device kita yang device skala kecil itu, atau biasanya tergabung sih, router switch itu bisa jadi satu, itu ada hardware-nya juga. Jadi kita ya access point saja langsung, nanti di situ kita bisa cabang-cabang. Terus di sini internet. Pengkabelannya juga punya teknologi sendiri, jadi misalkan antara ini ke sini itu pakai apa, cross atau pakai straight, ini ke sini pakai apa, seperti itu. Itu ada standarisasinya sendiri. Itu terkait dengan computer network. Yang lebih besar lagi adalah network in large companies. Ini ada hundreds of local LAN, local area network, nih, firm-wide corporate network. Oh iya, untuk area network itu atau jaringan komputer itu biasanya umumnya itu kan terbagi menjadi dikelompokkan menjadi 3, LAN, MAN, sama WAN. LAN itu yang lokal area, MAN itu yang metropolitan, WAN itu yang wide, yang luas. Very powerful server. Nah, ini biasanya kalau misalkan di kantor Bapak Ibu, kalau punya on-premise server atau ya server yang dipakai buat nge-pull mungkin sistem informasi, macam-macam, menyimpan data, biasanya powerful, dan digunakan untuk website, corporate intranet, extranet, atau mungkin untuk back-end system. Lalu ada ya ini mobile wireless LAN, Wi-Fi network, video conferencing system, telepon network, wireless cell phones. Ini lebih banyak masalah, lebih ke teori ya. Semoga tidak ngantuk ya, Ibu. Nanti coba saya carikan bahan-bahan yang up to date terkait dengan network ini. Ini contohnya terkait dengan network level corporate. Kan ada internet, nanti ada internet service provider, ada beberapa server terhubung, lalu ada mungkin berapa kantor gitu, berapa bagian, terus koneksinya dengan berbagai macam device. Standar ini. Nanti ujiannya, oh ya, kalau ujian nanti saya seperti mungkin Bu ini ya, Prof. Irma, jadi lebih ke project nanti. Dan kalau project nanti lebih ke analisis ini, kasus nyata. Jadi dari theoretical foundation yang sudah saya sampaikan di sini, nanti kira-kira di kasus nyatanya ada atau tidak, lalu mungkin diimplementasikan atau tidak, kurang lebihnya apa, seperti itu. Tadi ini masih masa intro. Jadi terkait dengan networking, telecommunication networking in today's business world. Nah, kalau yang di sini lebih ke digital network technologies. Jadi lebih ke semacam keyword-nya atau hal-hal penting yang biasanya yang berperan penting pada networking technologies. Ini dari istilah client server computing. Maksudnya client server itu bagaimana? Maksudnya ada
Sekarang ada jaringan komputer, ada satu komputer yang berperan sebagai server, yaitu penyedia data, ada yang berperan sebagai klien. Pak, kalau misalkan datanya bolak-balik, ya berarti ya mekanismenya bisa saja, maksudnya nanti komputer tersebut bisa jadi klien dan juga jadi server. Jadi server untuk memberikan data ke yang lain, jadi klien ketika mengambil data ke yang lain. Jadi fleksibel. Kalau didetailkan lebih lanjut, ada distributed computing model. Minggu lalu kita sudah bahas blockchain ya. Blockchain itu kan sudah itu distributed, tapi biasanya distributed computing model ini levelnya hanya di LAN atau di satu jaringan internal. Nah, kalau sudah blockchain itu sudah level 1, sudah internet. Seperti itu. Dan mekanismenya berbeda. Terus klien yang terhubung antara network, dikontrol by network server komputer. Nah, dikontrol ini maksudnya apa? Maksudnya biasanya ada proxy-nya. Ada proxy, ada firewall. Proxy itu pembatas atau apa ya? Ya membatasi. Misalkan ada situs-situs yang bisa diakses, yang tidak bisa diakses, yang bisa diakses dengan kecepatan tertentu, atau mungkin ada mekanisme keamanan tersendiri. Server set rules of communication for network and provides every client with an address so others can find it on the network. Ya ini kalau bahasa internetnya adalah DNS atau alamat websitenya apa, misalkan www.its.ac.id. Tapi kalau di internal kita bisa mengatur juga seperti ini. Cuma sangat jarang biasanya kalau internal kita langsung mainan pakai ini IP address. Centralized mainframe computing. Ya ini untuk server ya, the centralized mainframe computing. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak Ibu ada yang ini mungkin pernah atau ini berinteraksi dengan mainframe? Mainframe apa ya Pak ya? Nah, pertanyaan bagus. Jadi kalau misalkan tidak ada yang jawab, berarti saya akan menjelaskan apa itu mainframe. Jadi mainframe itu superkomputer dengan ya memang biasanya kan kita ada ini ya. Let's say mulai dari bawah device, HP, lalu ada tablet, ada laptop, PC. Setelah itu ada mungkin gaming PC, terus ada server, ada tower server atau mungkin server yang flat itu. Nah, server yang rak itu biasanya mainframe itu apa? Mainframe itu superkomputer yang dia ini di combine dari kalau misalkan satu server itu kan ada limitnya ya, dia bisa mengakses besar. Tapi kalau untuk mainframe itu sudah dia merupakan semacam 1000 komputer dijadikan satu mesin seperti itu. Jadi sudah superkomputer sekali. Tahun 2000, mohon maaf ini saya karena update, maksudnya update informasi ini kan dengan teman-teman perbankan. Jadi kalau kebetulan teman saya ada kolega yang kerja di perbankan di IBM, maaf di IBM. Jadi kalau di Indonesia ini yang punya mainframe itu tidak banyak. Mostly yang punya perbankan, BCA itu yang punya paling banyak kalau nggak salah. Mungkin kalau saya kurang tahu kalau sekarang sudah berganti. Tapi overall secara teknologi BCA lebih ini maju. Jadi mainframe-nya IBM itu BCA punya berapa ya? Ya waktu itu berapa? Sekitar nggak terlalu banyak tapi jadi ya karena satu mainframe itu setara dengan ribuan komputer atau ratusan komputer, jadi harganya juga mahal juga. Dan kita tidak perlu banyak. Harganya sendiri itu sekitar 40 miliar satu mainframe, kalau nggak salah. Dan kalau kita mau upgrade itu bisa. Karena teman saya di IBM, dia bilang, kalau mau upgrade itu misalkan istilahnya tukar tambah. Jadi yang lama dihargai 10 miliar atau berapa miliar, terus ya istilahnya buat beli yang baru. Itu diskusi saya 2015 ya. Mohon maaf kalau sudah tidak update lagi. Jadi begitu, Pak, mainframe. Server computing. The Internet largest implementation of client-server computing. Nah, cuma terkadang dalam implementasinya mainframe itu, kenapa perusahaan besar itu tidak terlalu, mungkin kenapa tidak prefer menggunakan mainframe? Karena bisa jadi salah satu, misalkan gini, kalau ada server yang rusak kan gantinya murah ya, misalkan yang server-server rak itu. Tapi kalau sekalinya mainframe rusak kan kerasa. Nah, keyword yang key digital network yang kedua adalah bagaimana kalau ini client server computing, server.
Yang kedua ini terkait dengan packet switching. Jadi lebih ke bagaimana pengiriman data itu dilakukan. Mungkin lebih pas, lebih enak kalau seperti ini. Jadi pesan di asalnya mungkin di server atau mungkin ya di server itu seperti ini. Ketika dikirim ke sini itu bisa ada mekanisme mungkin dikirim melalui beberapa jaringan yang berbeda atau ditransmit dalam satu kabel tapi dari situ nanti dipecah secara paralel tergantung nanti ininya ya protokolnya. Kan dipecah paralel. Nah, ketika sampai di sini itu tidak langsung sampainya misalkan paket 1, 2, 3 urut seperti itu tidak. Jadi tergantung obstacle yang di sini kecepatannya. Ketika sampai di sini baru nanti disusun ulang dan dijadikan pesan itu sampai. Seperti ketika saya ngomong seperti ini, saya seperti itu. Nah, mungkin saja nanti di komputer saya nanti dikirim ke network, dipecah-pecah, misalkan saya, misalkan berdasarkan detik, let's say paling mudah. Terus kirim terpisah lewat Zoom, Zoom-nya server di US, kirim ke US dulu, balik ke misalkan ke Pak Pratama, misalkan seperti itu, sampai balik lagi ke Pak Pratama itu mungkin tulisannya ya, sa, seperti itu. Tapi setelah itu ada mekanismenya, jadi urutannya, oh yang pertama sa dulu, jadi sa, ya. Jadi selama belum sampai penuh, nanti masih di hold. Seperti itu. Oh gitu, Pak. Ya. Itu ini ya, biar simplifikasinya ya. Kalau teknisnya memang nanti ada mekanisme tersendiri. Cuma kita karena ini hanya sifatnya pengenalan tidak sampai ke sana. Lalu key digital network technologies yang selanjutnya adalah TCP/IP and connectivity. Nah, jadi setelah dari segi poin ininya, servernya, terus bagaimana data itu dikirim. Sekarang bagaimana sebuah komputer itu bisa mengakses alamat tertentu atau berkomunikasi, yaitu menggunakan alamat ini, TCP, IP, connectivity. Jadi ada protokolnya untuk komunikasi. Rules that govern transmission of internet between 2 points. Lalu standarnya pakai TCP, IP, makanya IP yang IP version 4, ada sekarang dan juga ada yang IP version 6. Gitu. Ini worldwide standard dan hampir semuanya, even kalau misalkan kulkas kita punya bisa pakai IoT integrasi dengan WiFi atau lampu yang bisa terintegrasi pakai WiFi itu kan Xiaomi kan ada. Itu dia juga sudah harus assign ke IP-nya juga. Terus ini ada Department Defense Reference model for TCP/IP. Jadi komunikasinya ketika menggunakan TCP/IP jalurnya nanti ada 4. Ada application layer, transport layer, internet layer, network layer, interface layer. IP itu sendiri sebenarnya berada di layer kedua atau di sini nanti ya bagian bawah. Nah ini kebetulan ini saya presentasinya saya sudah ada di tim desain juga sudah menyiapkan, cuma dalam bentuk PDF. Kebetulan saya iseng-iseng nyari di internet, ada dalam bentuk PPT dan di sini sudah dilengkapi dengan bahasa Indonesia beberapa penjelasan. Jadi sebenarnya komputer kita itu mungkin sudah saya jelaskan pekan lalu ya, yang waktu data. Ada layer-layernya, ada lapisan-lapisannya. Jadi ada lapisan paling atas yang kita gunakan ini, top layer, layer presentation, ada layer session, ada transport, network, data link, sama physical sampai level 1010 gitu. Terhubung ke sini, ketika kita mau kirim, itu nanti dari sini translate sampai ke bawah sini, di network interface dikirim ke sini, diterima, translate lagi ke atas, agar bisa dibaca oleh manusia. Lebih detail lagi di sini, misalkan application layer, di layer paling atas ini ada berapa lagi, ada dipecah, ada session layer, jadi session untuk nge-keep sessionnya, biar tetap login terus atau menyimpan data yang sifatnya cache. Ada presentation layer. Ini presentation layer ini bukan presentasi ini, maksudnya presentation layer ini data yang ada di sini masih berupa data mesin. Nah nanti dari sini presentation layer diubah menjadi data yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan presentation layer untuk
misalkan web service atau mungkin ya sekedar ditampilkan umum data atau integer, desimal dan sebagainya seperti itu. Kalau layer application, yang ini yang sering kita gunakan seperti misalkan email, lalu HTTP ketika kita klik www.its.ac.id dan lain sebagainya. Atau FTP ini file transfer protocol. Jadi transfer protokol ketika kita hubungan dengan server itu bukan hanya lewat website ya, kita bisa pakai FTP seperti itu. Atau VoIP, nah itu salah satu cara. Makanya bisa video call, nge-zoom seperti ini lancar. Karena portnya berbeda dan protokolnya berbeda. Itu tadi terkait dengan key di dalam ini digital networking technologies. Kalau sekarang bahasanya lebih ke communication network, di bagaimana jaringan itu berkomunikasi. Sinyalnya digital versus analog, jadi yang dari komputer kita sampai mungkin kalau sebenarnya kalau WiFi itu kan elektromagnetik ya, itu ini gelombang. Jadi sudah pakai ini, sudah diubah jadi analog, terus convert lagi mungkin digital, terus balik ke analog lagi. Modem itu, tapi kalau misalkan kita pakai kabel data, nah, modem itu translate digital sinyal into analog form, dan nanti sebaliknya untuk menerima data. Network ini yang saya sampaikan tadi, ada lokal, ada metropolitan, urutannya lokal, metropolitan, wide area network, lokal, kampus area network, metropolitan, wide area network. Kampus karena dia, sebenarnya saya jarang mendengar kata kampus area network karena dia nanti masuknya antara lokal area atau tidak sampai metropolitan sih, memang jaringan yang luas, tapi nggak sampai metropolitan. Nah, kira-kira bedanya antara tiga ini apa ya, Bapak Ibu? Atau ya antara ini aja, lokal, metropolitan, wide area. Kapan dia bisa dikelompokkan seperti itu? Ada yang bisa bantu, ada yang baik bisa bantu saya untuk menjawab atau jelaskan? Mungkin dari cakupan wilayahnya Pak Agus ya, kalau lihat dari gambarnya Pak. Iya, iya Pak Timur. Nah, tepat sekali. Jadi sebenarnya parameter eksaknya itu kalau mungkin lokal sama metropolitan sudah terlihat jelas karena lokal itu biasanya dalam satu bangunan yang sama atau mungkin kalau misalkan dua bangunan yang sama tetapi masih dalam satu jaringan internal. Artinya kalau diputus koneksi luarnya tetap bisa berhubungan. Nah, kalau metropolitan ini yang mungkin kadang agak bingung antara metropolitan maaf dengan wide area network. Kalau wide area network ini internet. Nah, metropolitan ini bisa dalam satu kota metropolitan, satu kota besar atau dalam beberapa kota. Misalkan Jakarta. Jakarta best practice-nya harus punya harus punya jaringan man sendiri. Misalkan pemerintah ini provinsi Pemprov Jakarta seperti itu. Kenapa? Bayangkan waktu yang kemarin itu ada internet mati atau internet down seperti itu. Nah, kalau misalkan punya metropolitan area network, pekerjaan ya pekerjaan gedung-gedung dinas perkantoran atau gedung pemerintahan yang resmi harusnya mereka tidak akan terdampak untuk kinerjanya karena datanya normalnya misalkan mainly disimpan di dalam satu metropolitan area saja. Seperti itu. Tapi saya nggak tahu dalam prakteknya seperti apa dan best practice-nya seperti apa. Karena bisa jadi berbeda-beda. Atau metropolitan area network ini juga bisa dalam satu kota atau dua kota seperti itu disambungkan. Itu yang metropolitan. Kalau kampus area network ya selingkup kampus ITS seperti itu. Nah, ini gambarannya. Ini wireless modem, external modem, terus ini internal modem. Biasanya dipasang ada kartunya seperti ini. Router biasanya digunakan untuk connect ke internet.
Atau kalau dalam hal ini, kalau misalkan ada modem, digunakan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Tapi biasanya kan kalau kita kan sekarang sudah ini langsung sudah jadi satu ya, switch router modem, maksudnya jadikan satu access point, jadi tinggal kabel internet, lalu bisa kita cabang di sini untuk skala kecil. Kalau untuk skala besar tetap harus di sini harus nambah switch. Skala besar maksudnya di laboratorium yang perlu mungkin lebih dari 5 PC seperti itu. Dari komputer ke modem biasanya pakai digital, lalu dari modem ke sini pakai analog, setelah itu pakai digital lagi. Lalu ini yang selanjutnya komputer net point selanjutnya, physical transmission media, jadi medianya kabelnya. Kabelnya ada UTP, ada ini. Nah, ini ada kategorinya, kategori 5, 6, 7, seperti itu. Ini menentukan kecepatan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen beli kabelan seperti itu, nanti dilihat misalkan kadang seperti ini. Kita langganan internet di rumah sudah cepat sekali, misalkan 10 gigabit per second. Tapi kita beli kabelannya, misalkan menghubungkan dengan komputer yang di rumah itu belinya yang kategori 5. Dengan kategori 5 ini hanya up to 1 gigabit per second. Itu pun itu udah mentok atas ya. Akhirnya kita mungkin saya perasaan udah langganan mahal seperti itu. Tapi kok internetnya dicek maksimal kok 1 gigabit per second ya, mungkin 1, sekian atau mungkin ya di bawah itu. Apa ini yang bermasalah? Nah, bisa jadi yang bermasalah bukan di jaringan internetnya, tetapi di kabel yang kita gunakan atau mungkin access point-nya. Jadi ya semakin besar kan ininya peralatannya sudah harusnya semakin menyesuaikan. Lalu ada koaksial kabel, ada fiber optik. Fiber optik ini yang sudah sangat sering sekali digunakan. Bawah laut itu kan pakai fiber optik, transatlantik. Lalu ada wireless transmission media and device, mungkin satelit, cellular system, pakai tower, seperti itu. Dulu yang rame itu ini Google mau bikin ini ya, Google awan balon udara yang mengitari dunia seperti itu, terus jadi kita tinggal beli alatnya nanti bisa connect. Cuma itu idenya itu obsolete, maksudnya idenya ternyata nggak terlalu visible. Ini Tesla yang berapa tahun yang lalu. Lalu pengukuran transmission speed-nya bagaimana? Ini yang sudah sangat lumrah sekali kita, bit per second. Perlu diperhatikan ya, ada bedanya antara bit dengan byte. Jadi B-nya besar dan B-nya kecil. Kadang begini, jadi kalau B-nya kecil itu 1 byte itu 8 bit. 1 bit itu 1 atau 0. Jadi kalau misalkan 5, let's say misalkan kecepatannya ada berapa? 5 bit per second. Itu artinya kecepatannya 5 ngirim data 10101 misalkan 5 kan itu dalam 1 detik. Nah, kalau bytes itu misalkan 5 bytes per second, berarti dia ngirim data 5 kali 8 berapa? 40 bit per second. Jadi kecepatannya 8 kali lipat. Cuma sekarang kalau internet kita biasanya misalkan IndiHome itu jualnya kan Mbps, meganya besar, B-nya kecil. Jadi bit per second. Jadi mungkin jangan salah sangka atau apa, ya karena standar definisinya seperti itu. Atau bisa diukur dengan hertz, tapi jarang sekali. Bandwidth, kalau bandwidth ini cuma lebar petanya berapa. Oh ya, internetnya mungkin cepat, tapi bandwidth-nya sempit, jadinya ya bermasalah seperti itu. Cuma itu biasanya terasa kalau misalkan sudah level medium ke atas. Nah, itu tadi ini terkait dengan physicalnya, transmission speed-nya, lalu sekarang internetnya itu sendiri, world most extensive network. Dan komunikasinya bukan lagi nanti dihubungkan dengan modem atau dengan ini, access point, tapi sudah menggunakan jasa internet service provider, pakai tower. Provide connection, type of internet connection, ya ini ininya, informasinya.
nggak terlalu informasi seperti ini biasanya. Nah, network ini, teknologi network ini relatively cepat berkembang. Jadi hal-hal yang seperti ini itu nggak perlu dihafal kalau menurut saya. Termasuk yang 5 tahun yang lalu kita 4G itu sangat ini meriah sekali, sekarang sudah 5G seperti itu. Pun kalau misalkan 4G sekarang dan 4G 5 tahun yang lalu, teknologinya juga beda kecepatannya. Internet addressing and architecture, ini poin yang lain, yang penting IP address. Nah, yang selanjutnya adalah domain name system. Ini yang fungsi convert IP address to domain names. Kira-kira, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, kenapa sih kita harus pakai domain name system? Kenapa kita tidak langsung aja pakai IP address? Misalkan kita ini aja, IP address-nya Google 88.8.8.8 kayak gitu. Why we have to use domain name system? Kira-kira kenapa? Alasan utamanya? Biar mudah mungkin, Pak. Ya, Mas. Pak Ketua kelas rajin. Ya, jadi alasan utamanya adalah faktor manusia. Jadi kalau di level LAN itu masih memungkinkan, tapi kalau misalkan sudah di level worldwide ini, kita kan daripada kita menghafal angka, lebih enak kita menghafal deretan huruf. Ya, inilah alasannya kenapa dibuat domain name system. Hierarchical structure, top level domain, sebagainya. Portnya itu port 53. Jadi kalau misalkan ada yang menggunakan jasa cloud computing AWS itu ada root 53 istilahnya. Root 53. Itu untuk mengelola domain sistemnya. Domain system ada berbagai macam, ada edu, com, government, org, .net, lalu misalkan normalnya domainnya seperti ini, ada misalkan google.com, its, ac.id, internet.org ada gigs4gigs.org dan sebagainya, facebook.com. Nah, setelah itu nanti ada namanya subdomain. Ya, ini internet root domain ini titik biasanya atau root ya. Setelah itu ada top level domain yang .com dan sebagainya ini. Ini biasanya tiap negara punya ininya sendiri. Misalkan Indonesia itu id dan co.id, terus .co itu Kolombia, terus .com itu untuk pabrik ya biasanya. Terus kalau Prancis fr, .eu seperti itu. Selanjutnya second level domainnya, nama domainnya itu sendiri. Terus third levelnya ini subdomain. Ini yang kita kelola secara personal. Jadi kalau kita sudah beli domain, kita bisa mengelola unlimited, ya unlimited tergantung servisnya. Ya, biasanya unlimited, tapi harus unik juga. Ya misalkan Agus, saya beli misalkan yang sekarang saya punya raharjo.net. Jadi saya pakai buat agus.raharjo.net. Terus kalau misalkan anak saya namanya uva.raharjo.net karena namanya Raharjo di belakang seperti itu. Jadi mungkin yang marganya batubara itu bisa di booking ya, batubara.net atau batubara. Apa. Ya, itu domain name system. Oh iya, ini ada isu yang menarik terkait dengan domain name system. Mengapa pemerintah giat untuk mengajak masyarakatnya menggunakan atau membeli domainnya itu yang menggunakan domain .co.id atau .id. Khususnya untuk UMKM ya, karena ada program pemberian domain gratis itu. Kira-kira alasannya apa ya? Supaya ikut membranding Indonesia kayaknya, Pak. .co.id. Ya, itu salah satu, tapi bukan alasan utama. Data yang masuk ke pemerintah, Pak? Ya, tetap lewat jalur, semuanya lewat ISP juga sih. Bukan alasan yang tepat. Karena walaupun .com tetap datanya terfilter Indonesia kan, kalau kita pakai ISP misalkan Telkomsel dengan kawan.
supaya pemasukannya masuk ke pemerintah kali Pak. Masukan yang apa? Itu kalau misalnya kita pakai yang ID gitu. Itu setengah benar. Terima kasih. Memudahkan pendataan, Pak. Jadi kalau di Co-ID terdata semua ini perusahaan-perusahaan Indonesia. Iya, sebenarnya di .com juga terdata juga. Jadi Apa dong Pak? Jadi tadi yang disebutkan Bu Fana ya, tadi mirip. Sebenarnya salah satu alasannya adalah faktor ekonomi dan kalau misalkan kita bicara nasionalisme adalah faktor kedaulatan digital. Kenapa? Karena misalkan domainnya tadi saya merangkum datanya lewat di Indonesia, iya. Jadi server.co.id itu nanti ada server yang berada di Indonesia dan jadi seperti ini. Kalau misalkan kita pakai Zoom kan ini .us ya, zoom.us, berarti servernya ada di US, dan ketika kita mau ngambil data di sana, kita ngimpor data kan, istilahnya. Impor data itu ada biayanya. Pemerintah per tahun itu bayar biaya berapa impornya, berapa, dan mendapatkan berapa ekspornya. Nah, makanya itu alasannya GDPR yang Eropa, misalkan untuk Facebook dan sebagainya, mereka harus instalasi server di Uni Eropa agar satu kedaulatan digitalnya tetap ada dan tidak perlu impor data tadi. Karena impor data itu bayar. Makanya kita menggalakkan dengan co.id, UMKM, sebagainya. Agar ya transaksi datanya itu nggak usah lari keluar Indonesia, di dalamnya Indonesia, dan karena di dalamnya Indonesia tidak perlu bayar. Menambahkan Pak, saya kan punya domain .com, itu saya ngecek akses lokasinya tuh, lokasi saya tuh di US Pak, walaupun di Amerika, walaupun di Indonesia. .com atau .com padahal Pak. Oh iya. Ya karena .com sih ya. Iya, .com karena com kan singkatannya komersial. Ya, kalau itu tergantung lokasi servernya. Sebenarnya, jadi bisa juga seperti ini. Kita beli hosting, hostingnya di Singapura, terus kita beli domainnya .co.id. Nah, ya itu salah satu cara juga, maksudnya at least ada income yang masuk ke pemerintah Indonesia juga ketika orang mengakses website kita, walaupun saya nggak tahu perhitungannya bagaimana, maksudnya berapa. Cuma itu salah satu alasannya. Oke. Nah, selanjutnya kita diskusi lagi. Ini seru ini, net neutrality. Jadi di US tahun 2014 atau 2016 itu kan rame terkait dengan net neutrality. Kira-kira ada yang bisa bantu saya menjelaskan apa itu network neutrality? Net neutrality. Tidak apa-apa, opini saja. Dan kenapa ini worth it untuk dibahas? Nanti kalau saya ngomong terus. Ini. Pak. Silakan. Ya, itu artinya network itu harus mengakomodasi semua pihak gitu. Tidak ya open untuk semua pihak, baik dari ya open untuk semua lah gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Asnofri. Ya, maaf kalau salah sebut. Ya, itu salah satu ininya aspek yang diusung di net neutrality. Terima kasih Pak. Jadi net neutrality ini utamanya adalah equality, kesetaraan. Kesetaraan apa? Kesetaraan agar semua situs itu diakses dengan layanan dan kecepatan yang sama, seperti itu. Mengapa bisa seperti itu? Contohnya di Indonesia ini, beberapa tahun sebelumnya kita mungkin pernah baca Netflix itu diblokir atau Netflix dibatasi aksesnya dari Telkom.
Kalau misalnya pakai internet Telkom, kita nggak bisa pakai Netflix ya. Nah, sedangkan mungkin Kemendikbudnya kerjasama dengan Netflix waktu itu. Nah, bentuk pemblokiran seperti itu atau pembatasan akses. Jadi misalkan gini, kita di rumah akses internetnya 1 gigabit per second. Tapi ketika kita akses Netflix, aksesnya berkurang jadi cuma mungkin 100 megabit per second. Nah, itu kan tidak tidak setara ya. Nah, itu yang namanya, itulah kenapa net neutrality ini diusung, agar semua situs itu bisa diakses secara setara. Salah satunya setara dalam hal kecepatan tadi ya. Masalah blokir sebagainya. Nah, kenapa ini penting? Sebenarnya kalau di Indonesia, saya ini apa? Jadi isunya ketika di US, ketika baca artikel US berbahasa Inggris dengan baca artikel net neutrality di Indonesia ini, konteks yang dibawa itu berbeda. Di US dulu sebelumnya ada net neutrality, tapi ada siapa Ajit Pai yang ini ada politisi yang dia battle akhirnya membatalkan net neutrality. Sekarang internet di sana tidak net neutrality. Alasannya karena menghambat investasi ini ISP. Ya karena ketika kita tidak netral, berarti ketika ada kesempatan orang yang bayar lebih dapat akses internetnya lebih cepat kan. Lalu situs yang mungkin misalkan saya ISP, AT&T misalkan. Lalu saya nggak suka dengan Netflix, ya sudah saya sengaja kurangi saja bandwidth-nya seperti itu. Atau waktu ya di Indonesia ini internet.org-nya ini Mark Zuckerberg Facebook yang CSR-nya di Indonesia, ketika buka Tokopedia sama Shopee itu aksesnya cepat, tapi ketika buka atau aksesnya gratis internet. Tapi ketika buka Bukalapak itu pakai internet yang berbayar. Nah itu kan ini ya apa suka-sukanya ISP, suka-sukanya yang menyediakan layanan internet seperti itu. Waktu itu kerjasama dengan Indosat. Nah itu alasannya. Maksudnya alasan kenapa net neutrality itu penting dan diperjuangkan di sana agar ya adanya kualitas tadi. Ketika sampai di Indonesia dan yang menolak itu rata-rata ISP ya karena faktor ekonomis karena keuntungan lebih banyak kalau nggak pakai net neutrality. Nah, ketika sampai di Indonesia yang diusung adalah dengan adanya net neutrality ini karena asumsinya semua akses equal. Maka akses misalkan situs porno, LGBT, konten negatif yang ada dari manapun di dunia itu bisa diakses secara terbuka. Sebenarnya kalau misalkan ya enggak 100% net neutrality, tapi kan ini kita tetap bisa memasang yang namanya ini ya firewall atau proxy tadi ya, kita membatasi seperti itu. Seperti Indonesia sekarang kan providernya kan Kominfo kan membatasi, misalkan tidak bisa mengakses situs porno, tidak bisa mengakses situs judi, tidak bisa mengakses situs yang berbau mungkin black market dan sebagainya. Nah itu aturan yang lain. Cuma yang di Indonesia ramainya di situ. Kenapa ditolaknya? Jadi alasan investasi atau alasan ekonomisnya itu mencoba dikaburkan. Mungkin ya itu. Oh ya. Kalau saya pihak dari mana? Maksudnya saya pihak gimana? Kalau saya prefer kearifan lokal saja. Mungkin net neutralisi rasa Pancasila seperti demokrasi. Jadi nanti di custom sesuai dengan kearifan lokal. Be the impact of individual user. Secara individual user kita tidak kita impact-nya akses suatu situs tertentu agak lemot. Nah, secara bisnis ini yang berpengaruh, misalkan yang tadi diblokir atau yang aksesnya dibatasi, bisnisnya otomatis kan tidak lancar, loadingnya lama seperti itu. Kalau government terkait dengan kebijakannya, terkait dengan kebebasan data aksesnya tadi, dan ini dibahas di legislasi, jadi di DPR. Harusnya orang DPR paham sih untuk yang urusan seperti ini. Oke, itu yang net neutrality diskusinya. Saya mau menyampaikan apa? Oh iya, salah satu dampak net neutrality yang saya rasakan di Indonesia ini, kebetulan karena saya pakai plat merah internetnya yang tadi pernah disebutkan.
ketika saya mau sertifikasi cloud computing itu tidak bisa. Jadi saya harus pakai VPN. Jadi saya harus mengakses situs server lain yang mengakses ke situs tersebut. Padahal ini untuk urusan sertifikasi dan urusan ini ya urgent. Nah, ini yang kemarin kenapa pilihannya pakai yang ini aja, pakai yang providernya asalnya dari Singapura atau providernya yang punya swasta, yang merek ABC seperti itu. Karena mereka tidak ada pembatasan seperti itu. Nah, itu. Termasuk dulu yang ramai itu iklan. Kadang kan ini ya, yang ketika kita akses website, tiba-tiba muncul pop-up iklan seperti itu. Padahal kita sudah bayar internetnya. Nah, itu termasuk faktor net neutrality. Ya, Oke. Ya, silakan. Tadi kan kalau Bapak mengakses untuk sertifikasi nggak bisa juga, Pak ya? Ya. Kapan hari saya juga mencoba akses untuk online shopping, tapi yang dari luar itu nggak bisa juga, Pak. Kenapa ya, Pak ya? Nah, kalau udah bisanya saya ya, jadi harus pakai VPN juga, Pak. Jadi iya. teman bilang, jadi kita mau beli spare part gitu ya, tapi situs resmi tapi dari luar. Nah, itu juga nggak bisa, Pak. Ya, itu mungkin masuk list proxy-nya dari Kemenkominfo, Pak. Antara Kemenkominfo atau providernya, Pak. Maaf. Lalu belum selesai, Pak. Ya. Itu kan untuk kerja. Suatu saat juga saya pernah nyoba untuk beli online untuk fashion gitu, Pak ya. Tapi dari situs di Amerika itu nggak bisa juga, Pak. Pak Pratama pakai internetnya yang plat merah itu atau kita jadi ngomongin? Pakai internetnya di yang itu, Pak, yang ada rumah-rumahnya itu, Pak. Oh iya. Iya, kita tos. Ya, jadi awalnya saya juga tidak mengira maksudnya yang tadi server itu sampai segitunya maksudnya itu sertifikasi resmi yang betul. Itu pun sampai batasi. Tapi ternyata ketika teman saya pakai yang server lain yang dari yang salah satu base-nya dari Singapura atau dari perusahaan swasta, ternyata bisa. Jadi berarti bukan dari Kemenkominfo-nya, tapi dari providernya. Oke. Dari provider ya? Ya, jadi bisa tergantung nanti tadi kalau situs beli shop marketplace, coba pakai data kartu A, bisa atau tidak, pakai kartu B bisa atau tidak. Oh iya, satu lagi. Even dalam satu produk yang sama, misalkan kita sama-sama pakai plat merah yang ada rumahnya. Yeah. Kalau kita pakai yang level enterprise, level kampus. Nah, kalau pas saya pakai internet kampus, notabene plat merah juga, jalurnya sama, beda produk, itu bisa. Jadi ya, kalau mau bisa akses banyak, bayarnya harus lebih. Itu tadi yang alasan ekonomi. Fokus tekan punya. Ini yang kadang kita tidak kita sadari, tetapi sebenarnya terdampak ke daily activities gitu. Baik, Pak, baik. Termasuk iklan, ini kalau dibahas. Tangeh. Ya, kita lanjut ke internet service. Mohon maaf, ini saya. Kita masuk ke internet service. Yang pertama adalah email. Ya, internet service berbagai macam. Ada, kalau bahasanya cloud computing itu ada platform dari yang ini dulu. Software as a service yang paling high level. Ada platform as a service, ada infrastructure as a service. Kalau yang software as a service itu yang kita tinggal pakai Zoom, email, OneDrive, Google Drive, dan sebagainya. Classroom. Tapi kalau yang platform as a service, kita bisa menggunakan, tetapi kita harus custom. Jadi kita bisa, selainnya kita sewa platformnya. Gitu. Apa ya, kalau misalkan mungkin setting kita mau ini, ngelola domain seperti itu, cPanel, sebagainya. Itu masih platform as a service. Atau kalau infrastructure as a service itu ya kita ibarat punya virtual server sendiri, kita bisa akses, kita bisa custom, pasang macam-macam seperti itu. Misalkan kita sewa hosting.
Kita bisa tentukan pakai OS apa, firewall-nya bagaimana, dan sebagainya. Nah, ini kalau ini secara umum yang disebutkan di sini lebih ke software as a service. Jadi ada email, chatting, instant messaging, electronic discussion group, news group, telnet. Telnet ini ya ini mekanisme jaringannya sendiri. Jadi bidirectional, komunikasi dua komputer itu dalam network itu ada protokolnya sendiri. Itu kita bisa kita nge-remote desktop seperti itu. Lalu FTP, File Transfer Protocol, ini seperti HTTP yang kita www. apa-apa. Nah, ketika kita akses lewat browser, by default portnya itu 8080 atau 443 kalau yang SSL, yang HTTPS. Nah, sedangkan kalau FTP ini berbeda. FTP ini 22 atau 22222. Jadi portnya berbeda. World Wide Web, ya ini web umum. Lebih ke HTTPS biasanya istilahnya. Kalau mau gambaran teknisnya, jadi ya, let's see. Ketika kita akses kalender Google seperti itu, nah ini kan HTTPS, ini portnya pakai 443. Tapi ketika kita pakai, let's say, FileZilla, kalau pakai FileZilla, ini untuk FTP ini ada aplikasinya sendiri, jadi tidak pakai browser, pakai ada aplikasinya. Ini salah satu contohnya pakai FileZilla. Ini pakai port yang berbeda. Ini penting untuk transfer data. Jadi kalau misalkan kita mau pindah data kita ke server seperti itu, atau hosting. Ini gambarannya dari klien. Kita akses internet, lalu diakses server, servernya nanti antara pakai HTTP atau SMTP. SMTP itu yang email kita komunikasi portnya pakai SMTP, lalu ada DNS-nya, lalu ada FTP atau NNTP. Terus dari sini ngakses apa? Ngakses mungkin web page, seperti itu, akses file.php, indeks HTML, seperti itu. Atau mungkin di sini, kalau case-nya seperti ini, dia lebih tepatnya bukan untuk menyimpan untuk web server, tetapi sebagai biasanya protokol masuk. Jadi misalkan semacam server proxy atau ya pengelola DNS tadi untuk mengconvert. Jadi dari misalkan www.agusganteng.com, dari sini transfer. Oh ini sekitar 192.168 sekian atau apa. Nah, selanjutnya ini application server, ya biasanya ini yang web server, tempat menyimpan data dan sebagainya. Jadi gambarnya kayaknya kurang, ya ini bisa jadi sih, cuma mostly biasanya kalau terpisah seperti ini application server, web page-nya di application server. Lalu ada database servernya sendiri di dalam, biasanya hanya boleh diakses oleh server ini, jadi tidak bisa diakses oleh pihak luar, seperti itu. Dari database nanti langsung misalkan ke data, file, dan sebagainya. Masih masalah global internet, komunikasinya pakai voice over IP, ini pakai video call. Ini sudah sangat familiar sekali kita hari ini berkat corona salah satunya di penggunaan call message, video call, lalu call messaging itu sangat banyak digunakan. Ini ada protokolnya sendiri juga. Ini karena 2014 pakainya Google Skype Net Meeting. Sekarang ada Zoom. Lalu ada Unified Communication juga, ada VPN. Nah, VPN ini digunakan untuk tadi. Jadi VPN itu seperti ini cara kerjanya. Ada tunneling ya. Kita mau mengakses gini. Kita mau mengakses situs A, tidak bisa karena diblokir. Nah, caranya bagaimana? Kita mengakses situs B yang berada di wilayah jurisdiksi atau wilayah kedaulatan yang berbeda dengan lokasi kita. Lihat misalkan kita di Indonesia. Tadi mau akses situs marketplace tadi diblokir. Harusnya pakai VPN. Jadi kita ngakses, misalkan ngaksesnya dari Cina. Nah, kita ngakses server Cina, oke dibukakan di sini, nggak diblokir. Nah, server Cinanya ini ngakses ke tadi yang server A tadi, marketplace A. Jadinya kita bisa menggunakan internet situ. Jadi ya istilahnya pakai VPN, Virtual Private Network.
Dan biasanya lebih ini direkomendasikan ketika kita menggunakan misalkan jaringan publik. Misalkan pakai WiFi, pakai di bandara, atau mungkin pakai WiFi bersama di kantor, seperti itu, amannya pakai VPN untuk yang secure encrypted. Tapi VPN sendiri juga nanti ada iklan dan sebagainya. Ya, kalau mau yang berbayar dan sebagainya ada. Ini tadi bagaimana Voice over IP works, tadi sudah saya demokan. Jadi tidak selalu tersusun dengan baik di awal, tapi nanti ditranslate lagi agar sesuai dengan mekanisme awal tadi mengirimnya bagaimana. Jadi ada protokolnya. Pak, kalau masalah keamanan penggunaan VPN itu gimana, Pak? Kadang kan di masyarakat beredar luas tuh, kalau pakai VPN berbahaya dan lain-lain. Oh iya, yang rame waktu itu ya. Sebenarnya untuk urusan sekuritas bab minggu depan, Pak. Coba kalau VPN sendiri ya yang pasti tidak ada silver bullet ya. Masih tidak ada jurus pamungkas untuk sekuritas. Kita harus smart device need smart people. Terkadang begini, yang data VPN itu karena mungkin kita pakai gratisan, terus datanya terkirim ke VPN. Nah, itu yang setiap data transaksi kita kan tersimpan ke sana. Itu berpengaruh. Tapi nanti mungkin detailnya kita bahas minggu depan aja, biar lebih seru. Masuk konteks. Nah, ini. Bapak Ibu yang bekerja di kantor atau di instansi manapun, atau yang pernah bekerja di instansi, kira-kira setuju nggak kalau karyawan itu dimonitoring jaringannya? Artinya, laptop buat kerjanya atau semua jaringan yang menggunakan jaringan kantor itu dimonitor. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Sangat kerasa, Pak. Sangat kerasa. Kerasanya bagaimana, Bu Prafti? Akses sebelum jam istirahat itu terbatas, Pak. Oh iya, net neutrality ya, itu ya kebijakan. Ya, jadi memang untuk faktor produktivitas bagus. Nah, di luar negeri ini ada isu yang dibahas, yaitu etik unethical atau tidak, terkait dengan sebenarnya bukan pembatasan internetnya, tetapi monitoringnya ini kan berarti monitoring data, situs apa saja yang diakses, berapa lama waktu bukanya, itu kan dimonitor juga. Nah, ini data privacy mereka ada yang rame seperti itu. Coba normalnya kalau misalkan kita urusan kerja di jam kerja ya yang kita buka ya hal-hal yang terkait dengan jam kerja, pekerjaan seperti itu. Kalau mau buka yang lain kan pakai internet private ya. Oke, ada yang kontra nggak ini? Mungkin ada yang saya nggak setuju, Pak. Biar ada dua sisi debat. Izin, Pak. Mungkin nggak setuju kalau langsung lihat layar mungkin, Pak. Kadang ada yang bisa langsung masuk di apa itu pakai program apa itu, Pak. Kecuali dengan izin itu. Ya, ya. Ya, Pak Swin. Ya, terima kasih. Ya, intimidating banget ya kalau sampai buka layar kayak gitu. Ya, oke, terima kasih. Ini opininya bagus opininya. Terlalu intimidasi. Kebetulan kalau saya pribadi, jadi karena kebetulan saya ada startup kecil-kecilan ya buat eksperimen materi kuliah, jadi biar enggak selalu teoretikal ini ya, kita bahas dari buku, jadi kita bahas dari lapangan, jadi saya punya bikin startup. Nah, ternyata ini memang jam kerja itu harus didefinisikan, tapi jangan terlalu, maksudnya jangan misalkan 4 jam direct seperti itu, terkadang melelahkan. Dan untuk pekerjaan yang memerlukan imajinasi, mereka memerlukan jeda rehat. Jadi di jeda rehat itu ya terserah mereka mau refreshing atau mereka mau ini. Asalkan setelah itu relatif lebih produktif. Jangan sampai keterusan. Nah, itu yang harus dijaga. Biasanya saya kalau sama karyawan kayak gitu. Oke. Terus masuk lagi tadi berbagai macam, dan yang terakhir ini ada web. Ini yang lebih tadi yang kita akses lewat browser mostly.
bahasa awalnya pakai HTML, sekarang mungkin sudah pakai macam-macam, PHP, terus dan sebagainya, JS, JavaScript, sebagainya. Tapi tetap mainly HTML digunakan untuk ini client side, HTML5 seperti itu biar lebih responsif, lebih bagus. Lalu transfer protokolnya pakai ini hypertext HTTP, portnya tadi yang 80, seperti itu. Lalu URL alamatnya, terus web servernya ini, kalau web server ini ya terkait dengan servernya tadi. Ini, oke, kayaknya perlu di boosting. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu sudah familiar adalah search engine. Ya, search engine Google, Yandex, Bing, Baidu. Income-nya mostly dari marketing, advertising revenue, tapi bisa juga dari crawling data kita, personalisasi data kita. Terus ada search engine optimization, biasanya ada jasanya atau ada kita strategi gimana biar SEO website kita biar mungkin tampil di halaman pertama kalau di googling seperti itu, atau tampil top 3 seperti itu, ada teknik-tekniknya. Nah, ini Google juga menyediakan servisnya biar lebih optimal, biar lebih, misalkan saya mengetik e-office seperti itu, nanti muncul e-office produk saya harusnya ada di top search-nya. Karena itu cukup berpengaruh untuk bisnis. Dan data dari 2018 April, ini Google 72,9%, rotinya mostly masih di Google, ada others, terus ada Yahoo, ada Bing, ada Baidu. Di others ini ada salah satunya mungkin, jadi ada berbagai macam. Ada yang pihak ketiga, misalkan Ecosia, kalau ada yang pernah. Nah, Ecosia. Ecosia ini adalah search engine yang keuntungannya, jadi ya semacam ini kita googling nyari gambar misalkan sapi. Ya, nanti di googling seperti ini muncul seperti browser. Nah, setiap kali kita googling ini kan bernilai uang kan, maksudnya ada ads-nya yang bayar di Ecosia ini. Nah, ini oleh Ecosia di-convert menjadi pohon. Nah, dari sini, jadi semakin banyak kita googling, semakin banyak kita berkontribusi untuk memberikan pohon yang ditanam oleh Ecosia tim Ecosianya ini. Jadi sampai sekarang sudah ada sekitar 125.900.000 sekian ini pohon yang ditanam. Ini ya salah satu mekanisme sociopreneur. Jadi instead of taking benefit for themselves, mereka berbagi dengan cara menanam pohon tadi. Terus ada juga mungkin mekanisme proses bisnis yang lain seperti itu. Ya, itu strategi yang search engine lakukan. Lalu ada social search. Google Plus ini sudah tutup ya. Lalu ini ada yang menarik. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang sudah pernah mendengar, ada yang belum. Semantic search. Jadi semantic search ini, jadi seperti ini. Ketika kita googling sesuatu, ada dua hal yang dilakukan. Sistem akan mengenali secara tekstual. Jadi misalkan apa ya? Ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Kalau tekstual itu misalkan kalau tekstual itu ya literally. Jadi misalkan pecah perkata. Tadi saya googling kan sapi minum susu. Jadi ya mereka kan search engine itu akan mencari sapi minum susu, mungkin jadikan satu, atau sapi minum susu. Nah, itu dicari di website-website yang punya keyword-keyword seperti itu. Itu secara tekstual. Nah, secara kontekstual, dia mencoba memahami kenapa, maksudnya sapi minum susu itu artinya apa? Apakah ini kiasan? Misalkan ini, kalau kiasan peribahasa apa ya? Ada yang bantu peribahasa, panjang tangan, atau itu apa ya ini? Ya panjang tangan. Nah, kalau tekstual kita kan panjang tangan, dan nanti dicari tangan-tangan yang panjang, gambar yang tangannya panjang, atau makhluk-makhluknya punya tangan panjang seperti itu. Tapi kalau kontekstual nanti dicari panjang tangan bahasa Indonesia. Oh, ini kayaknya lebih cocok ke peribahasa.
Masih panjang tangan itu apa? Oh, suka mencuri. Berarti cari konteks yang suka mencuri. Jadi artikel-artikel yang kaitannya dengan menggunakan istilah panjang tangan, tapi konteksnya adalah mencuri. Nah, itu penggunaan semantik. Jadi mesin mencoba memahami kita secara kontekstual. Dan nanti ada sentimen analisnya juga seperti itu. Yang paling kerasa ini sentimen analisis ini ketika Facebook, kita posting status Facebook terkait dengan Palestina Israel itu sentimennya bermain itu, algoritmanya. Algoritma bukan orangnya, algoritmanya itu bermain. Lalu ada intelligent agent shopping bots, ada bots untuk software searching internet for shopping information dan sebagainya. Ini crawling data di marketplace. Ini how Google. Nanya, Pak. Silakan. Kalau search pakai gambar itu dengar bisa juga, Pak? Apa? Maaf. Kan itu search engine. Kalau search-nya kita kasih gambar gitu, Pak. Bisa, sangat bisa sekali. Kan Google menyediakan itu. Tinggal gini aja. Bukan foto Google. Image pakai Google Lens, Pak. Google Lens. Pakai Google Lens ya. Atau kalau Mas Fahmi, Ismail Fahmi yang drone emprit itu, yang coba komparasi pakai search what you see. Dia membandingkan image.google dengan ini Yandex, dan tapi ini kurang akademik ya, provennya kurang akademik, baru random. Menurut Mas Fahmi, Ismail Fahmi ini antara Bing, Google dengan Yandex ini untuk urusan searching gambar lebih tepatan menggunakan Yandex. Jadi kita upload gambar. Nah ini kita upload seperti itu. Oke, Pak. Oh, saya jarang menggunakan Lens. Terima kasih infonya. Oke. Nah, ini user enter query, Google Server receive request, this million PC linked together. Terus ini pakai algoritmanya PageRank. Ini PageRank. Terus dari situ nanti menampilkan hasilnya. Kalau ini teknologi internetnya Web 2.0, di awal ada ya web saja tahun 90-an, terus ada Web 2.0 awal 2000-an, Screen Generation Service, ini yang ya fitur-fitur umum, sharing information dan sebagainya. Lalu dengan penerapan semantik dan sebagainya, ini kalau ini blog, wiki, social network, sederhana ya, pakai RSS. Nah, dengan penerapan semantik approach atau ya pendekatan secara kontekstual, kita masuk di Web 3.0. Sebenarnya Web 3.0 ini mulai dicetuskan 2001. Tetapi semakin ke sini semakin banyak sekali ininya pemanfaatannya. Misalkan Internet of Things, ini Web of Things, cloud computing, mobile computing dan sebagainya. Oke, itu untuk teknologi website. Terus ini kita beralih ke wireless revolution. Cellular system, dulu ada CDMA, GSM. Kalau CDMA mostly US, di Indonesia kayaknya nggak terlalu, kayaknya pasarnya banyaknya pakai GSM ya. Lalu internet ada ini 3G, lalu meningkat 4G, lalu 5G. 5G ini masih dalam belum sepenuhnya stabil atau belum sepenuhnya diimplementasikan. Jadi teknologinya masih berkembang terus. Sampai saat ini, bayangkan kalau menggunakan 4G sampai 100 Mbps ya, megabit per second, for internet video streaming seperti itu. Dengan 5G ini sangat cepat sekali, 20 gigabit per second. Ini nggak nge-lag. Nonton karena kualitasnya yang tinggi, misalkan 4K dan sebagainya, mantap. Kalau yang 3G atau LTE yang kadang kan kita pakai yang 2G seperti kalau di daerah masih sinyalnya lemah seperti itu. Ngeloadingnya lama. Pak, nanya dong, Pak. Silakan, Pak. Kemarin kan ada isu tuh, Pak. Ya. Amerika sempat seperti semacam war lah, quote-unquote, dengan China gara-gara 5G. Oh iya. Apa itu, Pak? Kenapa itu, Pak? Kenapa kok Amerika takut sekali dengan 5G-nya? China. Yang ini ya, jadi masing-masing negara. Huawei kalau nggak salah, if I'm not mistaken.
Ada ini nggak Pak? Ada idea nggak? Saya sih karena saya bukan pengamat informatika, jadi saya kurang begitu paham. Saya mengikuti waktu itu, cuma itu kan setahun atau setahun setengah yang lalu ya Kak ya. Iya. Ya, saya lupa. Jadi tapi ini sebatas yang saya ingat lagi ya. Waktu itu saya ngikuti karena cukup ramai dan ngefek ke maksudnya di ranah. Jadi negara-negara besar itu kan mereka saling berlomba untuk jadi konsepnya seperti ini. Siapa yang menemukan teknologi, dia yang akan menguasai. Sama seperti revolusi industri 2, 3 itu kan Eropa. Makanya Eropa menguasai dunia. Yeah. Terus 4 ini masih Eropa sama US. Nah, 5G ini ternyata Cina lewat Huawei sudah mengumumkan kalau mereka berhasil. US nggak terima, akhirnya mereka ngeblokir embargo sampai langkah-langkah politik itu digunakan seperti itu. Agar ya itu teknologi 5G ini kan sebenarnya sangat menjanjikan sekali. Kalau sampai datanya misalkan provider menggunakan 5G, ya mostly datanya nanti bisa accessible. Maksudnya ya negara siapa yang membuat teknologi itu mereka relatively punya aksesnya. Yang ditakutkan Amerika ketika datanya ya penggunaan 5G teknologi dari Cina itu mereka bisa di-spy. Oh. Akhirnya mereka ya ngeblokir urusan keamanan lah dan sebagainya sampai mungkin diciptakan isu-isu 5G bikin corona lah dan sebagainya. Ya soalnya sampai sekarang pun kalau Bapak pernah dengar handphone Huawei itu kan nggak bisa akses Google katanya Pak gitu ya. Yang saya baca sih gitu. Saking mereka takut dengan teknologinya 5G-nya Huawei. Saya kurang tahu kalau yang Huawei ya nggak bisa akses Google. Cuma iya, mungkin Bapak bisa coba saya di rekan-rekan yang lain. Kemarin saya sempat baca seperti itu dan tempo hari saya sempat mau lihat-lihat ke counter HP, saya tanya, emang nggak bisa ya Mbak? Iya nggak bisa Pak kalau ini Google-nya dia bilang gitu. Yeah. Di-ban sama Google katanya gitu Pak. Ya, karena kita bisa ngedetek kan. Ini misalkan server Google bisa ngedetek. Ini aksesnya lewat apa Huawei, lewat Samsung atau lewat mana gitu. Oh gitu ya. Device-nya bisa metadata, istilahnya metadatanya. Makanya itu yang ramai juga di WhatsApp, combine sama Facebook itu karena collect metadatanya semakin banyak. Iya. Ya itu the war is real untuk urusan yang 5G ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Berarti sekarang perang udah nggak ini lagi Pak ya, udah nggak simetrik lagi ya. Jadi makanya asymmetric war itu benar-benar terjadi Pak ya, asymmetric war ya. Tapi masih skala dingin sih, maksudnya belum ini. Gitu ya. Skala dingin. Rusia itu hackernya terorganisir. Oh gitu Pak. Iya. Mereka ininya minggu depan bab security. Nanti semoga kita bahas. Ya, kapan hari saya pernah ikut Lemhanas gitu kan Pak ya. Jadi di Lemhanas itu didiskusikan tentang asymmetric war. Ini sharing aja Pak. Jadi sekarang kan perang itu udah bukan bedil-bedilan lagi Pak. Jadi perang itu sudah melalui dogma, melalui propaganda, iklan TV, termasuk ya Hollywood itu. Yeah. Makanya kan Kapten Amerika selalu menang kan gitu. Itu salah satu dogmanya bahwa Amerika hero, ya itu salah satu asymmetric war lah katanya seperti itu. Yeah. Nah termasuk ya internet ini juga bisa dalam kategori asymmetric war juga Pak. Ya, penguasaan teknologinya itu. Gitu. Oke. Ya Mas, kayaknya seru ini kalau kita bahas nanti. Iya betul Pak. Ini sharing aja sih Pak. Ya guys, makasih Mas. Makasih Pak. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini terkait dengan wireless network. Kalau tadi internet, kalau di sini lebih ke server yang lebih lokal ya, Bluetooth. Bluetooth ini biasanya untuk area dekat, tidak terlalu jauh seperti itu. Kalau sebelumnya ada infrared itu kan sangat tergantung sekali dengan ada noise. Ketika ada cahaya matahari itu bisa terganggu, jaraknya sangat terbatas. Dulu mungkin Bapak Ibu sekalian punya pengalaman ketika transfer data pakai infrared, kegeser sedikit datanya terus gagal, harus ngulangi lagi seperti itu. Nah setelah itu ada teknologi Bluetooth, transfer datanya lewat antar HP itu juga relatif lebih cepat atau relatif lebih lancar. Sekarang kan ini headset dan sebagainya udah teknologinya pakai Bluetooth. Terus ada Wi-Fi standar, wireless LAN.
Ini contoh koneksinya seperti ini. Cuma ini ada yang kurang kayaknya. Yang kurang adalah, oh ini karena pakai Bluetooth ya. Nah, Bluetooth itu biasanya kan pair. Nah ini bisa sih nanti misalkan untuk kirim data ini pairnya dengan ini, kirim data yang lain pairnya dengan ini. Cuma ya ini, ya ini dengan Bluetooth network. Kalau misalkan dengan WiFi harus ada nanti akses pointnya di tengah seperti itu, semuanya terhubung di situ dan nanti bisa saling terhubung. Ini kalau pakai ya tadi WiFi, wire ini, access point. Standar, mungkin karena kita sudah setiap hari menggunakan, jadi sudah cukup familiar istilah-istilah teknis seperti ini. Hotspot, ini ada weak security feature tergantung dengan protokol, tergantung protokolnya yang digunakan. Yang pasti sarannya kalau di publik, sebisa mungkin kalau di publik jangan menggunakan WiFi publik di bandara dan sebagainya. Pun kalau misalkan terpaksa pakai pengaman lebih, misalkan pakai akses website yang situsnya sudah HTTPS seperti itu. Jadi ketika data kita terkirim itu sudah dienkripsi sebelum di level klien. Atau Kenapa mungkin gitu, Pak? Ya, jadi kalau misalkan HTTP biasa, misalkan begini. Dulu sebelum HTTPS rame, kita perbankan itu kan ada info sering bocor ini bisa dihack lewat WiFi seperti itu. Ketika kita kirim password, username sama password, ketika kita kirim ke server itu tidak dienkripsi. Nah, WiFi itu kan sebenarnya cara kerjanya adalah misalkan ini. Misalkan saya mau kirim ke sini. Yang dilakukan adalah dia kirim ke sini dan dia sebar ke sini, ke semuanya. Nah, tapi karena dia merasa, oh ini bukan paket saya, jadi tidak diterima. Ini tidak diterima. Nah, ada software yang bisa mengakomodasi itu. Jadi dia membuka semua data yang flow datanya, jadi dia bisa mendeteksi data masuk. Nah, dari situ username password yang kita kirim ke perbankan internet lewat WiFi, itu bisa dibaca oleh di sini dan ya digunakan. Seperti itu. Terus antisipasinya gimana dong, Pak? Ya, antisipasinya dari pihak perbankannya sendiri harus menggunakan SSL, certificate. Mostly sekarang sudah pakai SSL untuk situs-situs publik. Jadi sebelum dikirim ke sini, di client side, ini dienkripsi terlebih dahulu. Jadi dienkripsi, jadi walaupun ini nanti bisa menerima datanya data enkripsi, tidak bisa diapa-apain. Kalau saya perhatiin, Pak, sekarang itu rata-rata website resmi sudah pakai HTTPS semua tuh, Pak. Iya. Perhatikan ya. Meskipun aslinya HTTP gitu ya, tapi langsung redirect ke HTTPS-nya gitu. Iya, untuk urusan sekuritas itu. Jadi kalau kita pakai WiFi umum itu gimana, Pak? Ada tipsnya nggak, Pak? Tipsnya pakai VPN. Atau tipsnya ya jangan mengakses data pribadi atau kebutuhan pribadi. Oh, pakai VPN, Pak ya? Salah satu caranya, atau pakai proxy yang ya tadi untuk enkripsi tadi ya. Oke. Ya itu salah satu caranya. Mungkin ada teknik lain, cuma nanti saya harus buka referensi lagi. Nah ini WiMAX ini state of the art-nya WiFi untuk level enterprise. Wireless access range of 31 miles. Jadi wireless access-nya sampai 31 miles. Sekitar berapa? 40 kilometeran seperti itu. Require WiMAX antena. Ini yang level perusahaan atau level enterprise. Ini yang lebih kecil yang ada di beberapa kartu kita, mungkin RFID, text embedded microchip di dalamnya, yang bisa nge-woke up atau bisa dibangunkan dengan mendekatkan ke pembacanya. Makanya KTP kita kalau didekatkan dengan reader, nanti dia akan mengirimkan data tertentu. Lalu di sini ada juga NFC, Near Field Communication. Ini komunikasinya menggunakan RFID salah satunya. Gitu. Cuma kalau NFC ada protokolnya lebih lanjut. RFID ini ada teksnya ini, teksnya cuma ya sekedar ini nggak perlu energi karena dia bisa pakai energinya pakai reader. Jadi semacam readernya ini nanti send data overnet atau send sinyal ke RFID-nya cara kerjanya. Lalu
dibaca mungkin kayak pantulannya atau responnya dari teksnya ini seperti apa. Nah, itu nanti kan mengandung ID atau mengandung kode tertentu, kode unik. Nanti diterjemahkan reader, kirim ke server, oh ini artinya, oh ini KTP atas nama Agus Budi Raharjo, misalkan seperti itu. Kalau yang aktif RFID ini punya baterai. Data can be rewritten. Kalau ini lebih ini ya, dinamik, tapi harus ada baterainya. Range-nya 100 of bit. Jadi mungkin ini yang diterapkan di mobil yang bypass toll itu. Kalau passive RFID range shorter, smaller, less expensive, powered by radio frequency energy. Jadi power-nya dari situ. Common use-nya automated toll collection. Nah, ini tadi yang mungkin yang aktif ya. Tracking goods in supply chain. Sekarang kartu-kartu kan banyak. Requires company to have special hardware and software, ya, untuk membaca. Reduction in cost of text making RFID viable for many forms. Penggunaan teknologi RFID ini menurut saya sangat ini sekali. Oh, ini sangat terasa sekali. Kebetulan waktu saya kalau di Paris itu subway-nya itu masih, saya kurang tahu kalau sekarang 2-3 tahun yang lalu itu masih pakai magnetik. Jadi kalau didekatkan dengan HP itu kartu yang sudah kita beli itu rusak. Tapi kalau di kota lain, misalkan di Lyon, di Marseille itu sudah pakai RFID, jadi ya udah tempelin ke HP dan sebagainya, alat elektromagnetik, nggak ada masalah seperti itu. Nah ini yang waktu itu sekelas Paris itu subway-nya masih jadul, tapi memang perlu migrasi teknologi seperti itu juga tidak murah. Cara kerjanya, teksnya nanti ada radio wave. Harusnya arahnya, ini tergantung ya, kalau ini aktif, bisa seperti ini, tapi kalau pasif, harusnya radio wave-nya yang dikirim dari RFID reader. Dikirim ke sini, nanti ada responnya, mengirimkan data balik, hasilnya, lalu di sini dibaca, oh kodenya sekian, dibaca di server. Ini wireless sensor network, interconnected wireless device. Ini yang enterprise juga. Detect hazardous substance in air, monitor environmental change dan sebagainya. Ini sensor network dengan wireless, device have built-in processing, storage, radio frequency, low power, long-lasting batteries. Biasanya baterai kecil begitu bisa lanjut lama dalam beberapa bulan. Ini representasinya, kita jarang sih ini bahas terkait dengan wireless sensor network ini. Oke, that's all. I think kita masih punya waktu berapa menit? Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Nah, ini extended topic, ini sengaja saya siapkan kalau misalkan masih ada waktu sisa. Ketika kita berbicara terkait dengan network, computer network dan sebagainya, salah satu tujuan utama atau salah satu teknologi 4.0 yang digunakan adalah yang berrelasi adalah IoT dan cloud computing. Cloud computing itu adalah sentralisasi. Desentralisasinya mungkin bisa pakai mekanisme blockchain. Tapi di satu sisi kita ada namanya teknologi yang desentralisasi atau mungkin tidak direct sentralisasi ke cloud computing, namun diolah di level lokal. Seperti mungkin zaman dulu kita ngolah sesuatu di laptop kita. Sekarang kan kita ngolahnya mungkin di server seperti itu ya. Nah, komputasi yang mengolah di level lokal itu namanya edge computing. Ini akan ya pamornya seiring dengan banyaknya IoT, seiring banyaknya semakin advance-nya cloud computing, edge computing ini akan sering digunakan. Karena berbagai hal termasuk urusan privacy. Ini yang membuat edge computing ini jadi salah satu primadona. Apa itu edge computing? What is edge computing and why it matters? Edge computing is exactly what it sounds like, computing that takes place at the edge of corporate networks, with the edge defined as the place where end devices access the rest of the network, things like phones, laptops, industrial robots, and sensors.
The edge used to be a place where these devices connected so they could deliver data to and receive instructions and download software updates from a centrally located data center or the cloud. Now, jadi edge computing ini seperti komunikasi ke server, bukan level server sih, seperti mini komputer lokal seperti itu, yang saling terhubung di LAN. Kalau ini fog ini sepertinya, kurang tepat representasi. Cuma edge computing misalkan di sini ada sensor robot. Nah, edge computingnya ini di embed ke sini device-nya. Jadi komputasinya dilakukan di sini. Tidak perlu dikirim ke cloud. Kenapa? Karena semakin lama kan kita penggunaan deep learning, machine learning yang sudah advance itu perlu komputasi yang berat. Kalau hanya sekedar dari sensor itu saja. Kalau harus dikirim ke sini ke cloud itu kan perlu waktu. Dan di sini tuntutannya adalah sensor itu mendeteksi secara akurat dan secara cepat. Jadi bagaimana biar akurat dan cepat? Ya sudah, kita pasang semacam komputer atau mini komputer yang ada di sini yang bisa mengolah keputusan tadi secara akurat dan secara cepat. Baru kalau ini sudah selesai, nanti sembari update informasi, sembari ini komputasi ini disimpan perlahan ke cloud untuk diintegrasikan. Now, with the explosion of the Internet of Things, that model has shortcomings. IoT devices gather so much data that the sheer volume requires larger and more expensive connections to data centers and the cloud. The nature of the work performed by these IoT devices is also creating a need for much faster connections between the data center or cloud and the devices. For example, if sensors... Ya, mohon maaf, tadi yang di sini ini masih data center ya. Jadi ini on-premise atau yang di cloud. On-premise itu yang kita beli server sendiri, kita pasang. Gitu. Ini masih belum ada edge-nya. Shortcomings. IoT connections to data centers and the cloud. The nature of the work performed by these IoT devices is also creating a need for much faster connections between the data center or cloud and the devices. For example, if sensors and valves at a petroleum refinery detect dangerously high pressure in the pipes, shutoffs must be triggered as soon as possible. With analysis of that pressure data taking place at distant processing centers, the automatic shutoff instructions may come too late. But with processing power placed local to the end devices, latency is less, and that round-trip time can be significantly reduced, potentially saving downtime, damage to property, and even lives. Even with the introduction of edge devices that provide local computing and storage, there will still be a need to connect them to data centers, whether they are on-premises or in the cloud. For example, temperature and humidity sensors in agricultural fields gather valuable data, but that data doesn't have to be analyzed or stored in real time. Edge devices can collect, sort, and perform preliminary analysis of the data, then send it along to wherever it needs to go, to centralized applications or some form of long-term storage, again, either on-prem or in the cloud. Because this traffic may not be time-sensitive, slower, less expensive connections, possibly over the internet, can be used. And because the data is pre-sorted, the volume of traffic that needs to be sent at all may be reduced. So the upside of edge computing is faster response time for applications that require it, and slowing the growth of expensive long-haul connections to processing and storage centers. The downside can be security. With data being collected and analyzed at the edge, it's important to include security for the IoT devices that connect to the edge devices and for the edge devices themselves. These devices contain valuable data, but there are also network elements that, if exploited, could compromise other devices that contain stores of valuable assets. With edge computing becoming more essential, it's also important to make sure that the edge devices themselves don't become a single point of failure. Network architects need to build in redundancy and provide failover contingencies in order to avoid crippling downtime if a primary node goes down. The industry has already gone a long way toward addressing the demands of edge computing, and it's becoming mainstream. Its importance is likely to grow even more as the use of real-time applications becomes more prevalent. Ya, itu mungkin pengenalan sekilas terkait dengan edge computing, desentralisasi dari cloud yang mungkin peran network, komputer networknya dikembalikan ke ini ya. Jadi tidak langsung dikirim ke cloud, tapi ada mini komputer yang bisa mengolah seperti itu.
Dan sekarang teknologinya juga mengarah ke sana banyak untuk sensor-sensor seperti itu. Jadi untuk machine learning, sensor bisa langsung tersimpan di situ, diolah, balikan lagi. Termasuk algoritma TensorFlow yang light, terus YOLO ada aplikasinya yang deteksi wajah seperti itu bisa dilakukan langsung lewat HP. Jadi nggak perlu dikirim ke server, cukup di HP saja, sudah lebih secure kan, seperti itu. Ya itu terkait dengan teknologi jaringan komputer yang saat ini yang relasi. Oke, I think that's all. Terima kasih banyak. Kira-kira apakah ada yang mau didiskusikan 4 menit ini? Jangan lupa absen. Nanya Pak. Silakan. Edge computing ini yang di sekitar-sekitar kita apa Pak? Sehari-hari udah ada belum atau boleh kasih contoh gampangnya nggak Pak? Ini kan tadi kita masih dengar dari maksudnya informasinya dari internet itu, yang dari sehari-hari maksudnya seperti itu. Sebenarnya aplikasi-aplikasi di HP kita itu, smartphone kita sudah menerapkan edge computing. Saya coba lihat. Jadi misalkan apa ya? Aplikasi yang memanfaatkan machine learning kayak misalkan deteksi wajah dan sebagainya itu bisa dilakukan di level kalau dulu kan asumsinya dulu kan begini, kalau kita mau misalkan deteksi wajah, pengenalan wajah itu kan kita harus kirim ke server karena komputasinya pasti berat lewat HP. Iya. Sekarang itu bisa digunakan. Jadi saya kalau implementasinya saya kurang tahu untuk teknisnya langsung. Cuma untuk dari segi akademiknya biasanya sudah ada algoritma-algoritma yang biasanya kita daripada kita pindah kita upload ke server, kita langsung running saja lewat HP. Nah dari situ kan lebih cepat juga. Kayaknya termasuk mungkin teknologi voice call atau mungkin kompresi data WA. Kompresi data WA itu kan kemungkinan juga bisa dilakukan di di HP kita langsung, nggak perlu dikirim ke sana. Misalkan size-nya besar, dikirim ke sana langsung jadi kecil seperti itu. Yang ada malah ketika kita upload di aplikasi kita itu size-nya langsung bisa berkurang kan. Misalkan kita kirim video, langsung kompres, nah baru dikirim ke sana. Cuma nanti kalau misalkan coba matikan aja internetnya, kirimnya berhasil atau gagal. Cuma nanti biasanya kompresnya di level lokal. Nah, itu salah satu contoh penerapan Edge. Oh, oke, Pak. Itu yang level sederhana sekali sih kalau yang itu. Macam aplikasi edit foto gitu juga apa ya, Pak? Oh iya. Oh ya, mungkin karena saya nggak bermain edit foto ya. Iya, biasanya ini nggak perlu akses internet nggak itu? Misal Voila AI artis itu pakai internet sih, Pak. Oh. Kalau pakai internet, kemungkinan masih ya ada 2 kemungkinan. Dia melempar datanya ke sana atau hanya sekedar untuk mengintegrasikan. Tapi mostly sudah bisa aplikasi edit foto, wajah dan sebagainya. Filter itu sudah bisa dilakukan di level HP. Jadi, Pak, saya kan kebetulan doyan olahraga, Pak. Jadi saya pakai ada Garmin di sepeda saya itu, jadi ada speed, ada cadence sensornya, lalu ada heart rate monitornya. Nah, lalu dari data-data itu masuk ke aplikasinya Garmin, di situ nanti bisa ngeliat Pak VO2 max kita, lalu bagaimana progres strength kita, kekuatan kita. Apa itu termasuk edge computing juga nggak Pak? Beda ya? Edge computing itu diolah data-data dari putaran kaki kita, kecepatan sepeda kita, itu udah harus terhubung internet kan ya? Kenapa Pak? Sebenarnya definisi apa yang bisa maksudnya didefinisikan masuk kategori edge computing atau tidak itu biasanya yang memerlukan pengolahan data atau decision support system, misalkan seperti machine learning, data mining seperti itu. Yeah. Kalau hanya sekedar misalkan tadi ya untuk olahraga terus kecepatan kita sekian, kita olahraga banyak ini, nanti kan ada formulanya atau ada equation-nya. Kalau sekedar cuma kalkulasi biasa seperti itu ya nggak bisa sepenuhnya disebut dengan edge computing yang dimaksud ini. Oh gitu ya, nggak bisa ya. Tapi kalau
misalkan decision yang disampaikan itu berdasarkan analisis dari set of data atau mungkin dari analisis kompleks, itu mungkin menggunakan edge computing itu. Soalnya yang saya lihat tadi yang dicontoh valve apa namanya safety valve itu Pak, itu kan sebenarnya cuman yes or no aja kan Pak. Kalau dia ngelewati limit shutdown, nggak ada yang sophisticated juga Pak saya lihat. Tapi kenapa kok dikategorikan edge computing? Ya, karena di situ yang sebenarnya mungkin contohnya terlalu simpel ya. Karena sensornya cuma satu. Tapi bayangkan kalau misalkan sensornya di pabrik atau di lapangan sensornya ada puluhan. Biasanya kan ada, misalkan ini flow proses bisnis pabrik itu kan satu mesin ke mesin lain dan sebagainya, itu kan kadang ada yang defect dan sebagainya. Nah itu kan sensornya ada banyak. Yeah. Nah, sensor banyak itu nanti tidak harus itu kan satu rangkaian mesin. Ya cukup mungkin satu mini komputer itu sebagai edge computingnya. Nah dari situ nanti kan bisa diolah pakai ini. Ya data analisis atau data mining tertentu untuk menunjukkan ini keputusan akhirnya bagaimana seperti itu. Oh gitu ya. Soalnya yang tadi dicontohkan itu bukan hal baru Pak. Itu 30-20 tahun yang lalu udah dilakukan Yokogawa untuk di refinery kan gitu. Kebetulan saya di bidang itu jadi saya bisa sharing sedikit. Ya. Jadi makanya tadi saya kalau cuman safety valve seperti itu ya nggak ada yang sophisticated sih menurut saya Pak. Kenapa harus dikategorikan edge computing gitu loh. Oh iya. Ya saya setuju kalau misalkan simple. Seperti itu. Sebenarnya saya mau menunjukkan lagi video yang lain. Kalau ini lebih ke penggunaan banyak teknologi, misalkan pakai Docker, Kubernetes, lalu 5G dan sebagainya. Ini mencoba dipindahkan atau di-combine dengan yang ada di edge computing. Cuma kayaknya ini penjelasannya terlalu detail dan terlalu membosankan. 10 menit. Iya Pak. Bisa saya sendiri nanti Pak di YouTube Pak. Ya, saya coba cari tahu. Oke, ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Sepertinya waktunya sudah 22.13. Terima kasih banyak partisipasinya. Aktif sekali. Saya senang. Kalau sama mahasiswa satu diem-diem aja kayak gitu. Saya khawatirnya ditinggal tidur atau tinggal makan, tinggal main. Gitu Pak ya. Ya. Kelas ini enggak Pak. Mantap. Ya, terima kasih. Saya akhiri sekian. Tetap dijaga kesehatannya. Waktu itu keep safety, keep health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.